Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amr Hasan di channel ini. Ya, jadi pada video yang ke-31 di sini kembali saya membahas soal-soal TIU CPNS ya untuk persiapan menghadapi tes CPNS tahun ini dengan skade kedinasan ya. Nah, video kali ini saya akan membahas soal tentang kemampuan figural ya yang meliputi 3 bentuk soal yaitu analogi, ketidaksamaan dengan serial gambar. Baik, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya. Iya, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan soal-soal, perhatikan terlebih dahulu tips belajar di ruang tentor sejenak. Yang pertama, sediakan alat tulis ya. Yang kedua, pahami soal yang muncul di slide. Coba-coba dikerjakan terlebih dahulu ya, karena ada durasi waktu yang disiapkan. Itu bisa ditekan tombol pause untuk dikerjakan soalnya. Kemudian tentunya simak pembahasan ya sampai selesai dan dikerjakan oleh-oleh di akhir video serta di-share ya oleh-olehnya ke grup-grupnya. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Ya, oke, saya jalankan waktunya ya, teman-teman. Silakan dikerjakan. Ya, baik ya, waktu habis. Saya kira teman-teman semua sudah mendapatkan jawabannya ya. Jawabannya di sini adalah C ya. Oke, bagaimana penjelasannya ya? Kode apa yang kita bisa gunakan? Nah, ini bisa kita gunakan sifat pencerminan ya. Jadi kalau misalkan pencerminan yang sifatnya horizontal ya, seperti ini. Vertikal maksud saya. Sifatnya pencerminan itu kan gambarnya objek itu ke cermin itu sama ya, seperti itu. Dan berlawanan ya. Jadi kalau misalkan ini ke sini, ini juga seperti ini. Artinya kalau ini kita cerminkan, maka gambarnya berlawanan. Ini akan ke kanan ya, seperti ini warna hitam. Yang model gambar seperti ini yang dekat di pinggir adalah cuma yang C ya. Ya. Ya sebenarnya juga bisa ya. Cuma di sini kalau kita perhatikan yang arsir ini dia menghadap ke dalam ya, ke cermin, maka nanti dia akan menghadap ke dalam juga ya dan ke kiri seperti ini. Ya. Sehingga yang menyerupai bentuk seperti ini adalah yang C. Ya, kalau misalkan kita mau menggunakan pola yang lain, itu boleh ya. Kalau pola yang lain itu tinggal kita spesifikkan gambarnya secara detail. Misalkan kalau kita hapus dulu ini ya. Coba saya hapus sebentar sekali. Misalkan yang ini juga saya hapus. Nah, kalau misalkan kita menggunakan pola seperti ini kan gambarnya sama ya, seperti itu. Cuma berlawanan di sini warnanya. Nah, artinya kita akan mencari gambar yang serupa dengan yang di sini, di mana yang runcingnya itu ketemu. Ya, yang runcingnya ketemu itu cuma yang A atau C. Ya, seperti itu. Yang ini sudah salah. Ya. Kemudian ini tentunya gambarnya akan dilawankan. Ya, yang kalau misalkan di sebelah kiri di sini hitam, di sini sebelah kirinya putih. Ya, ini gambar sebelah kirinya itu diarsir. Ya, maka di sebelah kirinya juga di sini harus yang berlawanan yang hitam. Yang di sebelah kiri yang hitam cuma yang C, yang ini. Ya. Sementara di sini tetap, sehingga A ini salah. Gitu ya. Oke, saya kira jelas nomor 1. Kita pindah ke nomor 2, saya jalankan waktunya. Ya, oke ya, waktu habis. Apa jawabannya di sini teman-teman semua? Ya, jawabannya di sini adalah A. Pola seperti apa yang kita gunakan? Ini ada beberapa pola yang bisa kita gunakan ya. Pola yang pertama tentunya misalkan kalau kita perhatikan banyaknya sisi ya. Untuk banyaknya sisi di sini itu kan ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Nah sekarang dengan gambar yang sama seperti ini. Ya ini kan tidak merubah posisinya. Nah sekarang ini bertambah. Maka gambar yang di sini juga akan bertambah ya sesuai dengan karakter yang ada di sini. Nah, artinya kalau misalkan kita mengikuti gambar yang seperti ini modelnya, tetapi dia segi 6, maka gambar yang tepat di sini adalah yang seperti ini, yang A boleh ya, karena ini sama warnanya, hitam putih, ini putih hitam, ini salah, ini hitam putih ya, tetapi gambarnya tidak sama, harusnya gambarnya sama-sama segi 6, sehingga ini salah,
Ini hitam putih ya, ada kemungkinannya benar. Dan ini juga hitam putih, gambarnya juga benar. Nah, sekarang tersisa gambar ADE. Nah, berarti kita perhatikan lingkaran yang di sini, yang di pojok. Ya, kemudian di sini dia berpindah ya. Artinya perpindahannya itu adalah perpindahan horizontal. Ya, artinya kalau ini berpindah horizontal, berarti dia lingkarannya akan terletak di kanan atas, di pojok. Ya, yang tersisa di sini ADE, yang kanan atas pojok itu cuma yang A, sehingga A yang benar ya, seperti ini. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya pola yang lain ya? Pola yang lain seperti ini. Coba saya hapus dulu ya semuanya. Nah, pola yang lain boleh seperti ini. Ini kita pasangkan ya seperti ini. Ya. Ya. Oke. Nah, berarti ini juga akan sama dengan pola yang seperti ini. Ya, tetapi dia bertambah segi enamnya dan hitam putih. Ya, hitam putih ya maksud saya. Kemudian gambar yang ini ya, pojok yang di sini, lingkaran yang di pojok kanan bawah itu pindah ke sini. Dia perpindahan silang sehingga dia tempatnya posisinya di sini. Nah, kalau misalkan dia pindah silang seperti ini, berarti lingkarannya akan di sini, di pojok kanan atas. Ya, pojok kanan atas itu cuma yang A dan tentunya bertambah ya, bertambah gambarnya seperti itu. Akan di sini. Ini benar juga ya, ini benar. Ya, ini salah dengan yang ini, tetapi polanya, pola penambahannya itu tidak sama, harus hitam putih. Ya, seperti itu. Ini tidak sama gambarnya ya, karena tidak sejenis. Kalau ini putih, hitam. Oke ya teman-teman, saya kira jelas ya. Ini saya harus jelaskan secara detail seperti ini, supaya teman-teman semua bisa mendapatkan banyak pola dalam menentukan analogi gambar ya. Oke, nomor 3. Ya, oke ya. Waktu habis, saya kira teman-teman semua sudah mendapatkan apa jawabannya di sini. Nah, nomor 3 ini saya kira jelas ya. Ini agak sedikit mudah. Jawabannya di sini adalah yang B. Ya, oke yang ini. Nah, bagaimana polanya? Ini langsung saja ya. Ini kan ada 3 sisinya. Ya, 1, 2, 3. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, penambahan sisinya ini bertambah 3. Ya. Kalau misalkan di sini 1, 2, 3, 4 ada 4 sisinya, maka kita akan mencari di sini yang 7 sisinya, ya. Kalau di sini 1, 2, 3, 4 ini salah ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sudah jelas ya B jawabannya yang ini. Kalau ini cuma satu sisinya. Lingkaran itu cuma satu sisinya. Ini juga satu sisinya. Kalau segitiga ya 3 sisinya ya. Oke, jelas ya. Nomor 4, coba-coba dikerjakan dulu, saya jalankan waktunya. Oke, apa jawabannya di sini teman-teman semua? Ya, jawabannya A ya. Oke. Bagaimana pola yang digunakan? Ini juga sebenarnya agak sedikit mudah ya. Sama dengan nomor 3 ini dari kualitas soal ya. Untuk nomor 4 ini adalah gambar ketidaksamaan gambar ya. Jadi kita mencari satu gambar yang berbeda tentunya ya. Oke. Jawabannya di sini polanya ya. Polanya kalau kita perhatikan adanya 2 gambar yang berdekatan seperti ini ya. Gambar yang kembar yang mirip itu berdekatan. Sementara di A tidak ada gambar yang mirip, yang kembar tidak berdekatan ya, berjauhan. Sehingga yang tidak sama dengan pola yang lainnya cuma yang A ya. Oke, saya kira jelas ya untuk nomor 4. Sekarang nomor 5, saya jalankan waktunya, silakan. Ya, oke, waktu habis ya. Nomor 5 ini masih soal tentang ketidaksamaan gambar ya. Apa jawabannya di sini? Ya, jawabannya adalah yang E. Benar ya. Nah, bagaimana pola yang digunakan? Karena di sini gambarnya mirip ya, semuanya mirip. Nah, berarti kita cuma perhatikan yang khusus ya. Yang mana yang khusus itu yang spesifik, yaitu bulatan yang warna hitam ya. Bisa kita hitung dulu. Ini 1, 2,
3, 4, 5, 6. Ada 6 bulatan warna hitam. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8. Kemudian yang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bulatan warna hitam. Kalau ini banyaknya 16 ya, karena 4 kali 4, 16 ya. Kemudian yang di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bulatan warna hitam. Kalau kita perhatikan, ini semua adalah bilangan genap. Kecuali yang nomor 7. Ini bilangan ganjil. Berarti yang tidak termasuk kelompok bilangan genap adalah 7E ya. Oke, jelas ya. Next, nomor 6. Sejelangkah waktunya silakan dikerjakan. Ya, oke, waktu habis. Apa jawabannya di sini, teman-teman semua? Ya, ini gambarnya agak sedikit menantang ya. Jawaban yang didapat, teman-teman semua, tentunya dapatnya C ya. Oke, bagaimana pola yang digunakan di sini? Polanya di sini adalah menggunakan rotasi ya, rotasi ke kanan. Ya, dari mana kita tahu bahwa dia menggunakan rotasi? Karena yang awalnya tegak seperti ini itu agak sedikit miring ya. Yang miring seperti ini tentunya dia menggunakan rotasi karena ada sedikit perputaran ya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang ada di dalam. Misalkan kita perhatikan yang di sini. Ya, karena di sini saya sampaikan tadi rotasi ke kanan ya. Boleh kita perhatikan kedua gambar ini. Jadi kita akan melihat yang mana yang menyerupai ya pola seperti ini ketika kita putar ke kanan. Di sini kalau kita lihat, di sini yang gambar kotak ya, itu diikuti gambar lingkaran. Coba kita lihat yang bagian B. Bagian B di sini, ini agak mirip dengan A, cuma digeser sedikit ya. Tetap, ini yang kotak putih diikuti lingkaran hitam. Ya, ini benar. Kalau di sini yang C, kotak putih diikuti lingkaran, kan seperti ini ya modelnya ya. Ini putih, berarti ini yang salah ya. Nah, kalau di sini, yang kotak putih ini ya, itu masih diikuti sama yang lingkaran hitam, bulatan hitam. Kemudian yang ini ya, seperti ini modelnya, itu masih diikuti oleh yang bulatan hitam ya. Sehingga ini salah satu rotasi dari yang awalnya yang A ini. Ini dirotasi seperti ini dirotasi seperti ini juga dirotasi seperti ini. Oke ya. Jelas? Nomor 7, saya jalankan dulu waktunya. Silakan dikerjakan. Ya, oke. Apa jawabannya di sini, teman-teman semua? Jawabannya adalah yang E, ya. Oke, bagaimana pola yang digunakan? Yang pertama, boleh kita perhatikan gambar objek yang terkecil ya, yang ada di dalam, di sini ya. Kita perhatikan objek yang terkecil. Nah, ini nomor 7 kan masih gambar yang berseri ya. Ini nomor 7 mulai gambar berseri ya. Perhatikan di sini perintahnya. Nah, untuk mendapatkan gambar berikutnya ya, perhatikan objek terkecil di sini. Di gambar berikutnya itu dia menjadi objek yang paling luar seperti ini ya. Kemudian terus yang di lingkaran kecil, objek yang kecil ya, yang di sini itu menjadi paling luar di gambar berikutnya seperti itu ya. Kemudian yang di sini yang segitiga kecil di gambar berikutnya itu menjadi gambar paling luar ya. Dan yang terakhir di sini gambar yang trapesium ya, itu menjadi gambar trapesium paling luar ya di gambar berikutnya. Sehingga semuanya di sini benar ya. ABCDE ini gambarnya sama kalau kita ikuti polanya. Nah, kira-kira bagaimana pola yang lain? Kita bisa kembali perhatikan objek yang kecil ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan dia seolah-olah ya ada di pojok kiri atas seperti ini ya. Ini saya gambar saja titik ya. Kemudian di gambar berikutnya dia pindah di pojok kanan atas ya, seperti ini dari gambar yang ada di dalam. Kemudian di gambar berikutnya dia pindah di pojok kanan bawah di sini ya.
Kemudian di gambar berikutnya lagi, ini pindah di pojok kiri bawah. Berarti untuk mendapatkan gambar berikutnya, itu akan kembali ke sini, pojok kiri atas. Ya, pojok kiri atas di sini adalah yang seperti ini modelnya ya. Ini tentunya ini salah ya. Ini juga ya. Ini sudah salah dan ini juga ya. Oke. Berarti tersisa tinggal BCE. Kira-kira yang mana di sini, teman-teman? Ya, gambar yang di sini adalah jawabannya yang E. Kenapa? Karena gambarnya ini harus sama ya, harus sama sampai di dalam. Kalau yang C di sini tidak sama. Di sini trapesium, kemudian di dalam di sini persegi. Padahal kan polanya harus sama. Ini meskipun sebenarnya dia juga trapesium ya, ini juga trapesium, tetapi di sini itu tidak sama. Harusnya berbeda dengan gambar yang paling di dalam ya. Tidak boleh ketiga gambarnya itu harus sama. Harus ada satu gambar yang berbeda ya. Jadi ini yang perbedaannya B itu gambarnya semua sama ya. Oke, saya kira jelas ya teman-teman untuk nomor 7. Nomor 8 masih gambar yang berseri. Saya jalankan dulu waktunya ya. Ya, oke. Kira-kira polanya seperti apa ini teman-teman? Ya, nomor 8 ini saya jadikan saja oleh-oleh ya teman-teman semua. Maaf ya, nanti di kesempatan berikutnya saya akan bahas ya. Oke, baik, saya kira sampai di sini dulu ya untuk sementara. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal-soal kemampuan figural di episode berikutnya ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.